俺の名前はヒロ。Halo penggemar film, jumpa lagi dengan saya Elma. Kali ini saya mau menceritakan sebuah film dari negara Jepang yang berjudul Koizora atau dengan nama lainnya Sky of Love. Film ini merupakan kisah nyata dan dirilis pada tahun 2007. Film drama ini mengisahkan tentang kisah cinta dua orang remaja yang masih bersekolah. Namun mereka memiliki cinta yang sangat tulus. Akan tetapi, dalam perjalanan cinta mereka, melalui banyak cobaan dan rintangan, sehingga bisa membuat penontonnya menjadi baper. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Mari kita simak videonya. Film diawali dari seorang wanita muda bernama Mika yang sedang berada di toilet. Dia sedang memakai lip gloss di depan cermin sebelum kembali ke kelas. Kemudian kedua temannya sudah menunggu Mika untuk makan siang bersama. Lalu salah satu temannya yang berkacamata itu bertanya pada Mika yang menggunakan lip gloss, apakah dia sedang menyukai seseorang? Tapi Mika membantahnya, walaupun sebenarnya dia ingin bisa jatuh cinta pada seseorang. Tetapi temannya yang bernama Aya mengaku kalau dirinya sudah punya seseorang yang dia sukai, yaitu Nozomu. Namun si kacamata menasihati kalau Nozomu sepertinya bukan anak baik-baik, karena dia memakai banyak anting. Kemudian mereka pun sama-sama ke kelas Nozomu. Namun saat mereka beranjak dari sana, Aya langsung tersenyum senang ketika melihat Nozomu yang sedang berjalan bersama temannya ke arah mereka. Namun Nozomu yang melihat mereka malah mengajak Mika untuk berkenalan dan ingin bertukar nomor telepon. Dengan cepat, Aya langsung mengatakan kalau dirinya lah yang ingin bertukar nomor. Mika yang ingin menghindari mereka berdua, tak sengaja menabrak teman Nozomu, yaitu cowok berambut pirang bernama Hiro. Mereka saling menatap tajam. Lalu tanpa sepengetahuan Mika, Hiro memperhatikan Mika yang berlari menjauh darinya. Dan lalu dia pun bersembunyi di balik dinding. Hingga Aya pun muncul dengan wajah kecewa, karena Nozomu menginginkan nomor Mika. Namun Mika berjanji pada Aya tidak akan merebut Nozomu meskipun dia diberi uang. Dan Aya pun tersenyum kembali. Di keesokan harinya, Mika sedang kehilangan handphone miliknya. Dia sudah mencarinya di dalam tas dan juga di dalam kelasnya. Namun tetap Mika tidak dapat menemukannya. Meskipun Aya sudah mencoba menelponnya supaya berbunyi. Lalu Mika berpikir kalau handphonenya mungkin tertinggal di perpustakaan. Dan benar saja, saat dia mencari di perpustakaan, dia mendengar suara handphonenya yang ada di antara buku-buku. Namun ternyata yang menelpon itu bukan Aya, melainkan suara seorang cowok. Tetapi Mika terlihat kesal karena nomor kontak yang ada di handphonenya telah dihapus oleh cowok itu. Di malam hari, saat Mika sudah tertidur, cowok itu menelpon membangunkan Mika, sehingga membuat Mika marah dan menutup teleponnya. Tapi sejak saat itu, dia tidak pernah menyerah untuk terus menelpon Mika. Awalnya reaksi Mika sangat ketus, tetapi lama-lama dia jadi terbuka dengan cowok itu. Lalu mereka berdua saling bertukar cerita tentang apapun, terutama hal yang berkaitan dengan sekolah. Mika merasa tidak adil karena cowok itu sudah banyak mengetahui tentang dirinya. Namun cowok itu tetap merahasiakan dirinya. Yang akhirnya, mereka berlanjut saling bicara lewat telepon. Karena Mika tidak mau menutupnya sampai dia mau menceritakan siapakah dirinya. Mika menginginkan bisa bertemu dengannya saat tahun ajaran baru. Dan tidak terasa, ternyata mereka pun bertelepon hingga pagi hari. Lalu cowok itu meminta Mika untuk melihat keluar jendela, di mana ada sebuah jejak asap. Mika yang terlihat takjub dengan pemandangan itu, kemudian diminta cowok itu untuk memfotonya, agar menjadi kenangan pagi saat mereka bersama. Di malam harinya, Mika yang sedikit kecewa di perayaan ulang tahunnya dengan keluarganya yang tak berjalan lancar, karena ayah dan ibunya sedang berdebat tentang suatu hal. Namun cowok itu berusaha menghibur Mika dengan menyanyikan lagu selamat ulang tahun dan meminta Mika untuk datang ke kolam renang untuk merayakannya bersama. Lalu Mika berkata kalau dirinya sedikit takut dan gugup untuk bertemu dengannya. Di lokasi kolam renang, Mika menunggu sambil melihat pemandangan, dan tiba-tiba dari belakang muncul seorang cowok berambut pirang.
Dia adalah Hiro. Mika yang kaget melihatnya lalu berniat untuk menghindar darinya. Tapi Hiro memanggil dan menghampiri Mika. Dia lalu meledek Mika yang menggunakan make up sambil berusaha menghapusnya. Lalu Hiro memberikan bunga sebagai hadiah ulang tahun dan memperkenalkan namanya. Hiro. Namun Mika tidak percaya dengan apa yang terjadi. Yang kemudian, Hiro mengeluarkan ponsel dan menunjukkan foto jejak asap yang mereka buat bersama. Mika terlihat sangat syok setelah menyadari bahwa dia adalah orang yang selama ini telah menemani hari-harinya. Lalu Mika pun langsung berlari pergi. Sekembalinya Mika ke kelas, dia lalu bercerita pada temannya kalau cowok misterius itu adalah cowok berambut pirang yang menakutkan yang bernama Hiro. Lalu si kacamata mengatakan kalau Hiro sudah punya pacar di sekolah lain. Saat pulang sekolah, Mika tak sengaja melihat Hiro berlari membawa sesuatu. Mika yang penasaran berjalan mendekati Hiro. Dan ternyata dia sedang memupuk tanaman bunga. Mika langsung bertanya pada Hiro, apakah Hiro sudah punya pacar? Dan Hiro mengaku kalau dulu dia punya, tapi sekarang sudah tidak lagi. Lalu tiba-tiba Hiro memberinya hadiah ulang tahun berupa pelangi yang dibuatnya dari pantulan air. Dan Mika pun merasa sangat senang. Saat jam pelajaran, Mika mendapat pesan dari Hiro untuk segera pergi ke perpustakaan. Maka dia pun berbohong pada gurunya dengan alasan sakit perut dan ingin ke ruang medis. Padahal sebenarnya dia ingin bertemu dengan Hiro di perpustakaan. Namun ayah dan temannya tahu kalau Mika berbohong. Akhirnya mereka pun bertemu di perpustakaan. Hiro menyarankan agar hari ini mereka membolos. Lalu Hiro mengajak Mika pulang dengan naik sepedanya. Dan setibanya di rumah Hiro, mereka bertemu dengan kakaknya Hiro yang bernama Minako. Setelah menyapa, mereka pun masuk ke dalam rumah. Sedangkan Minako pergi dengan motornya. Di dalam rumahnya, Hiro memberikan minuman, lalu mengajak Mika untuk berfoto bersama. Namun saat Mika terbangun, Hiro menyebut nama seseorang, yaitu Saki. Lalu Mika pun pulang dengan perasaan kesal. Dan di perjalanan, dia mengirim SMS pada Hiro untuk menanyakan apakah dirinya bisa dipercaya. Hiro pun meyakinkannya, dan Mika pun dapat tersenyum kembali. Keesokan harinya, saat Mika dan Hiro janjian untuk bertemu di suatu tempat, tapi karena Mika datang terlalu cepat, sehingga dia memutuskan untuk menunggu. Lalu ketika Mika sedang berdandan, tiba-tiba saja mobil van berhenti. Kemudian dua orang pria keluar lalu menculik dirinya. Dan saat mobil itu berhenti, Mika berlari untuk menyelamatkan diri. Namun mereka dapat menangkap Mika, lalu menodainya dan kemudian memotretnya. Setelah itu, Mika ditinggal begitu saja. Mika yang sedang berjalan dalam kegelapan, dia langsung bersembunyi ketika mendengar teriakan Hiro yang sedang mencarinya. Dan Hiro pun berjanji akan membalaskan dendam karena sepertinya Hiro telah mengetahui siapa dalang dari penculikan Mika. Lalu mereka akhirnya pulang ke rumah Hiro. Dan Hiro bertemu dengan ketiga pria yang telah menculik Mika, lalu menghajarnya hingga babak belur. Mereka mengaku kalau mereka melakukan itu atas perintah seorang gadis yang bernama Saki. Lalu dia pun menunjukkan bukti rekamannya. Di rumah Hiro, Mika yang sedang bersama Minako menyarankan agar Mika pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Minako berjanji akan menemaninya. Dan dia mengatakan bahwa Mika tak perlu takut karena ada Hiro yang membantunya. Tiba-tiba Hiro datang bersama Saki. Hiro mengatakan bahwa Saki adalah dalang penculikan itu, dan dia adalah mantan pacarnya. Hiro menunggu perintah Mika untuk menghukum Saki. Namun Mika yang baik hati, dia hanya mengatakan tak ingin pisah dari Hiro. Akhirnya Minako lah yang menghukum Saki dengan memotong rambutnya. Kemudian setelah itu, Hiro mengantar Mika pulang ke rumahnya dan beralasan bahwa mereka jatuh dari sepeda. Keesokan harinya, Mika memberitahu Hiro bahwa hari ini dia tidak masuk sekolah. Mika akan periksa ke rumah sakit ditemani oleh ibunya. Sementara ibunya telah mengetahui kondisi Mika, maka dia memberi semangat untuk anaknya agar tidak perlu malu untuk kembali ke sekolah. Saat Mika sedang memandangi seragamnya, ponselnya Mika berbunyi. Hiro menelponnya agar Mika membuka jendela kamarnya. Dan ternyata di luar rumah sudah ada Hiro yang datang untuk menjemputnya. Di tepi sungai, Hiro mengaku kalau ini adalah tempat favoritnya. Hiro menceritakan kalau setiap kali datang ke tempat itu, dia akan merasa lebih kuat. Dan Hiro mengatakan
kalau dia akan selalu menjaga Mika. Saat di sekolah, Mika mendapat teror SMS dari nomor yang tak dikenal, yang isinya mengatakan kalau Mika tidak pantas untuk hero. SMS itu membuat Mika kaget dan takut. Suatu hari, Mika mendapat teror kembali melalui tulisan di papan tulis yang ada di semua kelas. Hiro tampak sangat marah dan berusaha menghapus semuanya. Dan Hiro pun mengancam agar tidak ada lagi yang berani mengganggu Mika. Hiro mengajak Mika ke perpustakaan. Mika sangat berterima kasih dan menegaskan kalau dia tidak akan takut lagi dengan apapun karena ada Hiro di sampingnya. Beberapa waktu kemudian, di mana Mika yang sedang makan bersama kakaknya, tiba-tiba ada SMS masuk ke handphonenya yang berisi kata-kata putus. Namun Mika tidak menanggapinya. Tapi kemudian, tiba-tiba saja Mika merasa mual, sehingga membuat keluarganya kaget. Lalu Mika mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Namun ibunya menyarankan agar besok mereka pergi ke rumah sakit bersama ayahnya. Scene berganti. Mika yang meminta Hiro untuk bertemu di satu tempat karena ada hal penting yang ingin dia sampaikan, yaitu Mika mengaku kalau dirinya sedang hamil anak dari Hiro. Hiro mendengar hal itu langsung pergi keluar tanpa mengucapkan kata-kata. Namun tidak lama dari itu, dia kembali dengan membawa hadiah untuk Mika dan mengajaknya untuk sama-sama membesarkan bayi yang ada di kandungan Mika. Kemudian mereka membeli cincin pasangan dan membicarakan rencana masa depan membesarkan anak mereka. Setelah itu, mereka pun menemui orang tua Hiro. Hiro mengatakan akan berhenti sekolah dan bekerja untuk kebahagiaan Mika. Lalu orang tua Hiro pun menyetujuinya. Selanjutnya, mereka menemui orang tua Mika. Hiro yang telah mengganti warna rambutnya menjadi hitam, meminta restu ayah dan ibu Mika. Dan Hiro pun bersikeras kalau dia tak akan pergi sebelum mendapatkan restu dari ayah Mika. Namun karena semuanya terlalu mendadak, ayah Mika ingin agar Hiro bisa memahami perasaannya. Di keesokan harinya sepulang sekolah, tiba-tiba saja Saki dan beberapa temannya muncul dan menghadang Mika. Dia menyalahkan Mika kalau Hiro berhenti sekolah adalah Mika penyebabnya. Lalu Saki mendorong Mika hingga terjatuh. Mika yang tak takut dan bahkan dia balik menyindir Saki yang suka memakai cara kotor untuk mendapatkan sesuatu. Lalu Mika meyakinkan bahwa tak ada yang bisa menghalangi perasaannya pada Hiro. Pada saat malam Natal, Mika dan Hiro yang sedang berjalan-jalan membayangkan bahwa tahun depan mereka akan jalan-jalan bertiga dengan anak mereka. Lalu Hiro memberikan hadiah untuk bayi mereka. Namun tiba-tiba Mika merasakan bahwa perutnya sangat sakit, hingga dia tak sadarkan diri. Ketika di rumah sakit, Mika diberitahu kalau dia telah keguguran. Lalu Mika menanyakan Hiro, dan kakaknya menjawab kalau Hiro langsung pergi saat mendengar bayinya dalam bahaya. Saat Mika keluar dari rumah sakit, tiba-tiba Hiro datang sambil berlari. Dia menyodorkan sebuah benda agar bayinya bisa selamat. Tapi Mika memberitahu Hiro kalau bayinya telah hilang. Kemudian Mika dan Hiro pergi ke taman dekat sekolah, yaitu tempat Hiro menanam bunga. Lalu mengajak Hiro berdoa untuk bayi mereka. Dan Hiro mengusulkan agar mereka datang ke tempat itu setiap tahun. Beberapa bulan kemudian, saat masuk sekolah di awal tahun, Mika yang mencari Hiro di kelasnya, namun dia tidak ada. Lalu Mika pun mencoba mencari ke rumahnya. Tapi menurut Minako, Hiro masih bersedih dengan kejadian yang kemarin, dan Mika pun memahaminya. Kemudian Minako masuk ke kamar Hiro dan menasihati adiknya agar tidak terus bersembunyi. Cerita berlanjut, Mika yang berada di kamarnya mendapat telepon dari ayah. Kalau besok ada acara di rumah Hiro, ayah mengajak untuk pergi bersama. Namun Mika ingin pergi sendiri. Sesampainya Mika di rumah Hiro, ternyata dia sedang mabuk. Lalu Hiro mengenalkan Mika pada teman-temannya. Beberapa saat kemudian mereka tertidur. Lalu Mika yang terbangun karena nozomu, dia pergi mencuci mukanya. Lalu ketika Mika kembali ke kamar Hiro, dia melihat Hiro sedang mencium wanita lain. Mika pun langsung pergi meninggalkan rumah Hiro. Adegan berganti, Mika yang menemui Hiro di perpustakaan, tiba-tiba dia meminta putus pada Mika, karena Hiro mengaku kalau dia ingin bersama gadis lain. Mika pun menjadi marah, lalu mencopot cincin dan melemparkannya ke arah Hiro. Lalu dia pergi meninggalkan Hiro. Di dalam kelas, Mika yang merasa tidak tenang saat pelajaran,
Dia mengirim SMS pada Hiro kalau dia ingin bertemu di perpustakaan setelah pulang sekolah. Namun Hiro yang ditunggu sampai malam tidak juga kunjung datang, dan handphonenya pun tidak aktif. Mika yang terus mencoba menghubungi Hiro karena tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dia pun mengirim SMS terakhir kalau dia akan menunggu Hiro di tempat favoritnya, dan bila Hiro tidak datang, maka dia akan menyerah. Keesokan harinya, Mika yang sedang menunggu Hiro, akhirnya dia datang dengan menggunakan sepeda. Tetapi Mika dilarang untuk mendekat. Hiro mengatakan kalau mereka sudah tidak saling kenal lagi, dan Hiro melemparkan cincin pasangannya. Mika sudah berusaha mengejarnya, namun Hiro sudah pergi menjauh. Mika yang tetap memakai cincin pemberian Hiro, dia pergi ke perpustakaan, dan teringat saat pertama kali berbicara dengan Hiro melalui handphonenya yang dia temukan di antara buku-buku. Hiro adalah cinta pertamanya, dan dia tidak tahu bagaimana harus mengakhiri hubungannya. Dan pada saat acara di sekolah, secara tak sengaja mereka bertemu muka. Namun sikap Hiro seolah-olah tak mengenalinya, dan itu sangat menyakitkan bagi Mika. Lalu di kamarnya, Mika melepaskan cincin pemberian Hiro, dan menyimpannya bersama barang kenangan lainnya. 1 tahun pun berlalu. Ayah yang mencoba mengenalkan temannya pada Mika, dia sangat sopan dan dewasa. Pria itu bernama Yu. Namun Mika yang tidak menikmati saat-saat bersama dengan temannya ayah, dia pun pergi ke taman di mana mereka berdua berjanji untuk setiap tahun pergi bersama. Tiba-tiba Mika merasa Hiro juga sedang berada di sana. Dia pun berusaha untuk mencarinya. Namun yang dia temui adalah Yu. Dia mengatakan kalau dirinya khawatir dengan Mika. Lalu Yu memberikan tumpangan pada Mika. Akhirnya mereka pun pulang bersama. Saat di sekolah, ayah menanyakan rencana masa depan Mika. Lalu Mika menjawab kalau dia ingin ikut ujian di Universitas Kaidai dengan dibantu belajar oleh Yu. Ayah yang mendengarnya merasa senang. Dia pun menasihati Mika bahwa sudah saatnya untuk memulai hubungan baru. Tapi Mika hanya tersenyum. Mika yang sedang bersama Yu pergi ke perpustakaan. Dia memuji Mika karena berhasil menjawab semua soal dengan benar. Lalu Yu mengacak-acak rambut Mika. Seketika itu, Mika teringat saat Hiro melakukan hal yang sama. Scene berpindah saat Mika sedang di tepi pantai sambil melamun. Yu muncul sambil membawa sebuket bunga. Mika terkejut, namun dia hanya terdiam. Mika menanyakan kenapa Yu memilih Mika. Lalu Yu menjawab kalau Mika seperti adik kecil berumur 5 tahun, yang membuat Mika tertawa. Mika merasakan cinta kedua yang sangat berbeda, sangat tenang dan cinta yang lembut. Pada malam Natal di tahun berikutnya, Mika yang pergi ke tempat biasa setiap tahunnya, ternyata di sana dia bertemu Hiro dengan memakai topi. Dan Hiro pun berkata kalau ini adalah gaya barunya. Mika bertanya, kenapa dia selalu menghindar darinya. Namun Hiro tidak menjawab dan pergi meninggalkan Mika. Lalu Mika pun pergi mengejar Hiro. Akan tetapi, Mika menjadi bimbang ketika menemui jalan bercabang. Dan akhirnya dia memutuskan jalan menuju ke Yu dan tidak lagi mengejar Hiro. Cerita berlanjut saat acara kelulusan. Mika yang masih mencari keberadaan Hiro, namun dia tidak menemukannya. Lalu Mika pun tersenyum sedih dan mengucapkan salam perpisahan kepada Hiro. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Mika yang sudah menjadi mahasiswi dan hubungannya dengan Yu menjadi semakin dekat. Dan pada saat malam Natal, di mana Yu memberikan sebuah hadiah untuk Mika, yang ternyata itu adalah sebuah cincin. Lalu Mika turun dari mobil untuk pergi ke tempat yang biasa dia datangi di setiap tahunnya. Sedangkan Yu menunggu di dalam mobil. Sesampainya di sana, Mika terkejut melihat Nozomu. Dan dia mengatakan bahwa mulai sekarang dan seterusnya, Nozomu lah yang akan datang. Yang akhirnya, Nozomu pun menceritakan keadaan yang sebenarnya. Di mana Hiro ternyata menderita sakit kanker sejak 2 tahun yang lalu. Kemudian Mika teringat bahwa 2 tahun lalu Hiro memutuskan cintanya. Mika pun menyadari alasan sebenarnya kenapa Hiro menjauhinya. Dan karena Mika tak kunjung kembali, Yu pun datang untuk mencari Mika. Lalu Mika menjelaskan kalau dia ingin menemui Hiro. Namun saat Yu menahan Mika untuk pergi, tiba-tiba cincin pemberiannya terlepas dan terjatuh. Dan Mika dilarang untuk mengambilnya. Lalu Yu berkata, menghentikan wanita yang dia cintai untuk menemukan kebahagiaannya membuat dia merasa bodoh. Akhirnya Yu memberikan payung pada Mika dan menyuruhnya pergi menemui Hiro.
Yu pun membuang cincin itu dan menangisinya. Mika yang menemui Hiro yang sedang terbaring di rumah sakit, dia marah karena Hiro tidak menceritakan hal yang sebenarnya. Namun Hiro malah menyuruh Mika untuk kembali ke pacarnya, karena dia akan mendapatkan senyum bahagia. Dibanding jika bersamanya, dia akan selalu bersedih. Karena Hiro merasa saat Mika selalu bersamanya, Mika selalu menderita. Dan dia pun meminta maaf kepada Mika. Namun Mika mengatakan kalau dia akan selalu mencintai Hiro selamanya. Dan Hiro pun terdiam. Kini mereka kembali bersama dan juga masih mengenakan cincin yang dulu Hiro berikan. Mika memutuskan untuk fokus merawat Hiro. Terkadang Mika pun merasa tak tega melihat Hiro yang semakin kurus dan lemah. Lalu Mika pun berdoa di kuil dengan sungguh-sungguh, meminta agar Tuhan tak mengambil Hiro darinya. Suatu ketika, di mana Minako yang meminta izin agar Hiro dibolehkan keluar dari rumah sakit, mereka pun memanfaatkan waktu itu dengan jalan-jalan ke perpustakaan sekolah untuk mengenang saat pertama kali mereka mengobrol ketika handphonenya Mika yang hilang dan Hiro yang menemukannya. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan dengan makan siang bersama di tepi sungai. Lalu tiba-tiba Mika berkata pada Hiro, "Maukah kau menikah denganku?" Dan Hiro pun menyetujuinya. Dan sebagai bukti cinta Hiro pada Mika, dia akan melakukan apapun yang Mika minta. Kemudian Hiro pun memberikan mahkota berupa untayan bunga dan mengucapkan sumpah pernikahan. Mereka pun saling tersenyum. Lalu Hiro mengungkapkan impiannya pada Mika, yaitu bisa merayakannya bersama anak mereka. Tiba-tiba Hiro pun menangis dan mengatakan kalau dia tidak ingin mati, karena dia masih ingin melakukan banyak hal bersama Mika. Dan pada saat Hiro memeluk Mika, tiba-tiba Hiro berkata, Mika pun sangat senang, karena itu pertama kalinya Hiro mengucapkan kata cinta padanya. Scene berganti di rumah sakit. Mika yang tidak sengaja berpapasan dengan Saki, yaitu mantan pacar Hiro, yang dulu pernah mencelakai Mika. Namun Mika tidak membalas kejahatan yang telah dilakukan Saki. Malah dia mendoakan agar bayi dalam kandungannya sehat. Saat menemani Hiro dalam ruang perawatan, tiba-tiba Hiro bertanya apa yang terjadi setelah orang meninggal. Mika menjawab kalau dia akan berada di surga. Hiro pun mengatakan bahwa dia ingin menjadi langit agar selalu melihat Mika dari atas. Tapi Mika meledeknya dengan mengatakan bahwa itu sama saja dengan penguntit. Dan Hiro pun tersenyum. Lalu Mika pun mengatakan kalau setiap kali dia melihat langit, dia akan menganggap seolah-olah itu adalah Hiro. Dan pada saat Hiro akan menjalani pemeriksaan, Hiro mengucapkan, kemudian dia memberikan kameranya dan meminta Mika untuk mencetaknya. Mika yang hanya terdiam karena merasakan keanehan saat perawat membawa Hiro dengan kursi roda. Dan Hiro yang berpamitan pada Mika. Setelah Mika selesai mencetak hasil foto, dia mendapat telepon dari Minako yang mengatakan harus segera ke rumah sakit karena kondisi Hiro tiba-tiba menurun. Mika yang berusaha berlari sekuat tenaga, tetapi dia malah terjatuh, dan amplop yang berisi foto-foto itu pun berhamburan. Di sana Mika baru menyadari bahwa Hiro selalu memotret dirinya secara diam-diam. Mika yang berusaha untuk membangunkan Hiro melalui handphonenya, akhirnya mata Hiro pun terbuka. Mika protes karena Hiro selalu mengambil foto Mikanya saja. Lalu dia meminta pada Hiro untuk mengambil foto bersama. Kemudian Hiro meminta Mika untuk tersenyum. Lalu Hiro pun ikut tersenyum, dan kemudian menutup mata untuk selamanya. Pada keesokan harinya, ibunya Mika masuk ke kamar dan mengatakan bahwa upacara pemakaman Hiro telah selesai. Minako menitipkan sebuah buku yang ditulis oleh Hiro untuk Mika. Dan Mika hanya terdiam saja. Mika yang seperti telah kehilangan semangat setelah Hiro meninggal, dia berjalan di atas jembatan dan berniat untuk bunuh diri. Namun kemudian, dia terkejut saat tiba-tiba muncul 2 ekor burung berwarna putih yang terbang ke arahnya. Lalu buku harian Hiro pun terjatuh dan terbuka lembar demi lembar karena tiupan angin.
yang ternyata Hiro menulis apapun tentang dirinya. Dan di akhir tulisan, Mika melihat gambar sebuah keluarga, yaitu dirinya, Hiro, dan anak mereka. Hiro pun meminta Mika agar terus tersenyum. Sambil menatap langit, Mika memanggil nama Hiro. Dan film pun berakhir. Jika kalian menyukai channel ini, jangan lupa di-subscribe. Dan jika ada film yang mau diceritakan, tolong tulis di kolom komen. Terima kasih dan sampai jumpa.